tinggi dan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Cek, puji Tuhan. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan ya. Lihat dulu kiri kanan, katakan engkau diberkati Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan. Ngomong-ngomong di sini tuh terang banget ya. Kalau dari luar tuh aduh ini tempat apa ini kan? Tempat apa ini? Tapi pas masuk terang pol. Coba lihat atasnya tuh. Aduh, dikit-dikit Pak Gembala tuh dikit-dikit bilang gini, saya mau beli lampu ya. Ya. Coba hitung ada berapa lampu di sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 banyak sekali ya. Saya mau beli lampu ya. Ya belilah lampu ya. Saya mau beli lampu ya. Ya silakan belilah lampu. Saya besok mau beli TV lagi ya. Ya silakan lihat di belakang Ibu itu TV baru dipasang kemarin. Itu di belakang Ibu. Itu kerjaan Bapak itu. Saya mau ini nih, silakanlah ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Padahal ada TV loh, ini TV loh Bapak Ibu. Ini TV. 1, 2, 3, 4. Padahal gereja sekecil ini ya, kecil mungil ya. Tapi TV-nya banyak ya, luar biasa Tuhan. Kan ini buat apa sih saya bilang? Oh katanya buat kalau yang nyanyi bisa lihat sini ya udah. Oh iya. Terus diminta beli TV di situ. Saya bilang, terus TV ini gimana maksudnya? Biar bisa lihat sini ada, sebelah sini ada. Oh iya. Saya tunggu sebelah sini Pak ya. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, gak apa-apa gereja kecil yang penting semua lengkap gitu ya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita tidak lama karena kita akan perjamuan kudus. Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Oh ya sudah gak ada pengerjaan ya. Pengerjaan sudah lulus. Dia mau wisuda hari Kamis. Nanti dia udah mau jadi gembala di Halmahera. Kita punya 2 calon gembala juga di belakang Bapak Ibu ya. Pengerja 2 ada saudara Denny dan saudari Ripka. Minggu depan tanggal 10 kita ada pengerja baru ya. Kalau Denny sama Ripka itu pengerja weekend. Tapi kita punya pengerja full time baru lagi. Nanti datang hari Rabu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya kan ini sudah akhir zaman butuh banyak pengerja gitu ya. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ini TV-nya udah banyak. Bapak Ibu gak usah bingung. Kalau gak bawa Alkitab, lihat kiri, lihat kanan atau lihat belakang. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Amin. Ya. Jadi Tuhan itu tahu semua. Amin. Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Kalau suami kita, bahkan yang sudah menikah berapa lama Bu Maria? 20 ada? 30? Walaupun saya boleh pastikan tidak 100% tahu. Bapak, benar ya? Paling masih 99%. Ada 1% yang masih kok, pasti masih bertengkar ya, kecil-kecil ya. Orang kalau udah tahu semua pasti udah gak bertengkar dong, bener ya. Sama seperti Bapak juga kan, pasti ada aja gesek bahan pertengkarannya. Kenapa ada pertengkaran? Karena gak ngerti maunya apa. Iya kan? Apalagi saya sama Bapak Gembala, 30 tahun belum ya. Ya amin nanti sampai seterusnya, amin. Kenapa kita bisa ada pertengkaran?
Karena Bapak Gembala nggak mengerti, nggak tahu nih saya tuh maunya apa. Terus saya tuh nggak tahu maunya Bapak tuh apa. Sama kayak Bu Bernika ya, sama Bapak dong tentunya. Benar ya Pak? Ada pertengkaran karena tidak saling tahu. Dan bahkan tidak mau tahu. Kalau yang harus ikut mau saya misalnya gitu ya. Nah tapi saya nggak berbicara seperti itu. Tapi Tuhan tuh tahu semua. Bapak Ibu, Dia menyelidiki dan mengenal kita. Dia mengetahui jikalau kita duduk atau kita berdiri atau kita tidur. Dia tahu. Dan Dia memeriksa kita. Kalau suami Bapak Ibu bawa handphone di kamar mandi, saya nggak tahu dibuka apa. YouTube udah dijawab ya. Istri Bapak Ibu, suami Bapak Ibu ke kantor, kita udah nggak tahu. Dia ngobrol sama siapa, bahan pembicaraannya apa, dia buka handphone apa, dia Facebook sama siapa. Kita nggak tahu. Sampai rumah dihapus sudah semua ya. Biar nggak kelihatan misalnya gitu. Kita nggak tahu tapi Tuhan tahu. Apa saja yang kita lakukan. Suami, istri, anak, orang tua mungkin nggak tahu. Orang tua nggak tahu saya ngapain di kamar. Taunya saya tidur. Padahal saya lakukan banyak hal yang orang tua saya nggak tahu. Tapi Tuhan Dia tahu semuanya. Dia memeriksa semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Kita lihat Amsal pasal 15 ayat 3. Coba saudari Hana baca. Amsal pasal 15 ayat 3. Amin. Mata Tuhan bukan banyak matanya. Tapi emang Tuhan tuh terlalu besar dan manusia terlalu kecil. Jangan sampai manusia merasa saya ini besar dan Tuhan tuh kecil. Mata Tuhan ada di segala tempat ya. Di kantor, di kamar mandi, di dapur, di mana saja. Di gereja, di rumah. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan mengamati apakah yang pertama kita berbuat baik atau kita berbuat jahat. Tuhan mengamati apakah Kris ini berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau berbuat baik Tuhan kasih kekuatan untuk Kris. Karena 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 katakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi melihat siapa yang mencari Dia sungguh-sungguh dan akan memberitakan kepada Dia kekuatan. Benar gak tuh? 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Tuh, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan apa? Kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Amin. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu datang melangkah ke Jalan Sencaki 1 nomor 16 Gereja Sencaki Maranatha. Bapak Ibu, Tuhan lihat Bapak Ibu mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dia akan kasih Bapak Ibu kekuatan. Nah itu, mata Tuhan mengamati kalau kita berbuat baik, mencari Tuhan dikasih kekuatan. Tapi jangan lupa, mata Tuhan itu mengamati kalau kita berbuat jahat, kita suka dosa, suka tinggal di dalam dosa, berkali-kali bikin dosa itu gak pernah berhenti, siap untuk dihakimi. Yeremia 19 ayat 10. Yeremia 19 ayat 10. Wah, ini harus cepat ini. Cepat nyarinya. Baca sama-sama. Yeremia berapa? Oke, gak apa-apa. 1, 2, 3. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama dengan engkau ya. Ada firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu siap untuk menghakimi katanya. Sorry, coba ayat 9 Jeffrey. 9 ayat 10. Oke, sorry ayat 9. Coba 9 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Bapak Ibu, kalau kita suka dosa, kita gak lolos. Satu kali Bapak Gembala diundang di satu PD. Karena PD-nya ini sudah dekat lah. Jadi Bapak Gembala ini juga suka melayani di persekutuan doa. Ya, Bapak Ibu, di mana? Di gereja, di mana kantor, universitas, sekolah,
pabrik tuh semua diundang Bapak Gembala. Tapi ada beberapa tempat, tidak banyak, yang Bapak Gembala tuh tidak selalu berkhotbah. Tapi karena Bapak Gembala itu sudah akrab, sudah belasan tahun di sana, diundang misalnya WL, misalnya main keyboard dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu tahu satu kali kita pelayanan. Terus bisa ada tamu yang diundang, itu bilang begini. Yang saya mau jelaskan ini intinya. Kalau kita berbuat dosa tuh enggak apa-apa. Karena tetap bisa masuk surga. Ini berkali-kali kalau kita ketemu di persekutuan doa itu ada orang-orang yang diundang dan ngomongnya begitu. Bapak tahu itu apa? Itu hyper grace. Itu orang yang sekali selamat tetap selamat. Satu kali saya ujian pendeta. Pendeta ada ujiannya? Ada. Gak serta-merta langsung pendeta Bapak Ibu. Harus sekolah dulu. Saya pengerja. Denny Ripka, Bapak Ibu Gembala juga dulu pernah pengerja. Bertahun-tahun jadi pengerja. Habis itu apa? PDP dulu. Pendeta apa kalau PDP? Pendeta pembantu. Pendeta pembantunya Bapak Ibu Gembala. PDP. Habis PDP, PDM. Wih, belasan tahun baru PDT. Waktu saya ujian PDT Bapak Ibu, ditanya begini soalnya. Susah-susah gampang, soalnya begini. Apakah sekali selamat tetap selamat? Itu ujiannya. Kalau saya salah, enggak juga saya dilantik PDT. Langsung saya jawab, apakah sekali selamat tetap selamat? Menurut Bapak Ibu? Selamat? Sekali selamat tetap selamat? Tidak. Apakah keselamatan bisa hilang? Keselamatan bisa hilang. Tapi kalau Bapak Gembala jawabnya begini. Keselamatan tidak bisa hilang. Bisanya kamu buang. Ya bodoh sih. Tapi ada Bapak Ibu. Ada yang khotbah sekali selamat tetap selamat. Langsung sama Bapak Gembala geleng-geleng. Aduh ini kok pede ngundang orang seperti ini. Kok gak tahu landasan dia sekolah dari mana. Apa yang dia bilang. Ya sudah ya. Mau gimana lagi. Tapi orang yang dengar jemaat banyak nganggu aja. Satu kali gereja lagi, pelayanan di gereja. Waduh udah belasan tahun kenal sama gembalanya. Ayo bantulah pelayanan di sini. Oke silakan kita bantu. Satu kali kita bantu. Pendetanya ini tuh dia sharing. Tahu sharingnya bagaimana? Walaupun kita buat dosa, kita selamat. Satu kali dia buka kelas pendalaman Alkitab. Wah Bapak Gembala bilang, kamu buka kelas pendalaman Alkitab. Nggak tahu di sini ada pendeta. Langsung Pak Gembala bilang, saya mau tanya Pak. Dia nggak tahu. Jadi orang tuh kalau di luaran tuh yang taunya kita apa tuh nggak tahu kalau kitanya pendeta. Ngomongnya gini, kata Pak Gembala. Saya mau tanya Pak, saya Chandra nanya. Saya mau nanya nih ceritanya. Kalau ada orang, taruhlah pendeta lah. Bersinar di diskotik, di tempat dugem tiba-tiba dia mati. Terus dalam keadaan bersinar. Pertanyaannya, dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, masuk mana Bapak Ibu Sencaki ini? Jangan sampai ini udah jauh-jauh Bapak Ibu Gembala bilangnya masuk mana? Ada yang bilang masuk surga? Tahu ini hamba Tuhan bilang apa? Pasti masuk surga. Wah ini sesat ini satu orang ini ya. Tapi ya itu, saya udah sampai di mana ya kok ngomong-ngomong ini ya? Ya, jadi jangan sampai kita punya pemikiran sekali selamat tetap selamat, itu salah. Zaman sekarang ada hyper grace Bapak Ibu namanya. Selamat tetap selamat. Tapi keselamatan itu bisa hilang enggak? Bisa. Kalaupun Bapak Gembala bilang tidak bisa hilang, iya dia yang buang keselamatannya. Dia sudah dapat, dia buang. Contoh, Gloria dikasih ATM. Sama Pak Gembala, amin gitu ya. Isinya 30 juta. Inilah anggap aja ini ATM, gede banget ATM-nya. Kasih ke saya. Saya bisa gak pakai uangnya? Bisa kan? Itu keselamatan bisa hilang gak? Gak bisa, kalau saya buang ya bisa. Karena udah dikasih ke saya. Udah milik saya ini. Ini keselamatannya. Tapi bisa hilang gak? Bisa, kalau saya buang. Kalau saya buang dia dari rel kereta api, saya naik kereta api ke Jakarta, pulang-pulang walaupun saya naik dari kereta api di Gubeng sana, udah tiada. Hilanglah
30 juta saya, misalnya gitu ya. Saya enggak ngomong masalah saya punya M-Banking dan lain sebagainya, no. Tapi keselamatan bisa hilang ya Bapak Ibu. Jadi hari ini cek dirinya. Hari ini saya dalam keadaan benar atau tidak, begitu. Iya kan? Satu kali ada yang bilang begini, gak apa-apa, gak usah bertobat, nanti aja. Bertobat nanti, Tuhan masih datang lama. Mungkin 2050. Saya mau ngomong, Tuhan itu datang memang masih lama. Masalahnya kita dipanggilnya kapan? Benar ya Bapak Ibu? Tuhan datang sudah pasti, bukan urusanmu. Mau datang besok, masalahnya kamu dipanggilnya kapan itu loh. Kita nggak tahu kan? Nah, makanya nggak ada sekali selamat, tetap selamat. Makanya dikatakan Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dan dia mau kasih kekuatan kalau kita sungguh-sungguh cari dia. Tapi dia hukum kita kalau kita tetap tinggal dalam dosa. Jadi tidak ada tuh, sekali saya terima Yesus saya selamat, tidak ada. Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu punya banyak gereja, mungkin selain Senjaki, tidak apa-apa. Bapak Gembala juga pelayanan di mana-mana. Cuma harus difilter, apa firman Tuhannya. Jangan sampai udah dibilang dosa tidak apa-apa, jalan terus, didengerin terus gitu ya. Jadi ada filternya, tidak apa-apa ada filternya. Lanjut, apa yang Tuhan tahu? Yang pertama Tuhan menyelidiki hati. Bapak Ibu, Tuhan tahu hati Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hati yang tulus sama orang, Tuhan tahu. Punya hati yang tidak baik sama orang, Tuhan tahu. Bapak Ibu pun sakit hati, Tuhan tahu. Katakan amin. Yang amin lagi sakit hati ya? Enggak ya? Bercanda, betul. Tuhan menyelidiki hati. Kalau Bapak Ibu hatinya tulus, Tuhan tahu. Hati dan motivasinya buruk, Tuhan tahu. Hati jelek sama orang, Tuhan tahu. Dan Bapak Ibu lagi sakit hati pun Tuhan tahu. Jadi ada firman Tuhan bilang, Tuhan itu kata mengasihi orang-orang yang patah hatinya. Dulu waktu zaman SMA senang banget ya ayat ini. Wih. Lagi patah hati, Tuhan mengasihi aku yang lagi patah hati, misalnya gitu ya. Tapi setelah sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, terkadang kita suka patah hati sama keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kok apa yang kau rasakan. Amin Bapak Ibu, Tuhan menyelidiki hati. Kemudian di sini dibilang, Tuhan menyelidiki pikiran. Tuhan tahu apa yang di hati kita dan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu Bapak Ibu datang di sini, saya mau cari Tuhan. Saya enggak karena supaya dilihat Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya mau cari Tuhan. Saya enggak apa-apa, tempatnya kecil, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan juga tahu kalau Bapak Ibu, saudara Kris lagi, mari kita menyembah Tuhan. Tapi Tuhan tahu juga Bapak Ibu lagi mikirin itu kompornya udah tak matiin belum. Itu aduh tadi aku masak ayam bakar enak tak makan apa jangan-jangan anakku udah habisin ya. Udah dihabisin anakku kali. Waduh bagaimana ini. Udah Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Satu kali saya lagi di sekolah. Terus saya lagi mengajar. Gak ngajar matematika ya, ngajar agama. Saya mengajar Bapak Ibu, tiba-tiba ada murid diam begini. Dia ngeliatin saya sambil begini. Terus saya bilang, kamu kenapa? Kamu fokus gak sama pelajaran? Ibu? Kata dia, enggak Bu. Terus kamu lagi ngapain dari tadi ngeliatin saya? Saya lagi pikirin ayam gorengnya enak Bu. Saya dibawain mama ayam goreng. Saya kepengen cepet-cepet break time. Saya mau makan. Itu yang ada di pikirannya. Di alam maha tahu apa yang kita pikirkan. Terus saya bilang sudah sabar. Sebentar lagi break time. Nanti kok makan kata dia. Oh iya. Jadi saya gak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Yang saya lihat Bapak Ibu cuma ya ketawa ya kan. Kris angkat tangan.
nggak angkat kaki sih, angkat tangan aja gitu kan. Tapi nggak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Berada di sini juga tidak mudah. Mungkin beberapa pikir, itu Kris itu rambutnya kok ke atas, mau ya ke kiri, mau ya ke kanan. Kita nggak tahu. Satu kali saya ngomong sama Bapak Gembala. Ada satu tempat ya. Ada satu tempat itu, Bapak Ibu tahu, yang saya suka cerita ini ya. Berkali-kali saya tuh excited sekali kalau mau cerita ini ya. Pelayan Tuhan menari di depan. Bukan suami istri. Banyak sekali pasang, ada 20 pasangan. Pakai gerakan-gerakan yang sudah pegang-pegang bagian yang sensitif. Bukan suami istri, masih anak muda. Banyak sekali. Di depan menari begini. Terus saya bilang sama Pak Gembala, kalau kayak begini kira-kira jemaat fokus gak? Fokus? Fokus gak? Enggak. Sedangkan penari rebana pakai baju apa aja orang bisa gak fokus, bener ya? Sedangkan kita kosong melempem sini cuma ada perjamuan kudus sama kotak perpuluhan. Sama kantong persembahan. Pikiran bisa kemana-mana kok. Bener ya? Apalagi yang riwa-riwi banyak sekali. Nanti ke depannya kita seperti itu ya. Tapi tetap dalam tracknya. Saya mau bilang bahwa yuk Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Pikirkan tentang Tuhan. Pikirkan tentang orang. Pikirkan tentang diri kita. Tuhan tahu. Pikiran buruk tentang orang lain Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang apa? Segala yang baik. Yang apa? Benar, mulia, suci, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi kalau sudah mulai punya pikiran jelek sama orang lain, apa? Mulai buang, betul. Kok connection ya? Tepuk tangan dulu dong. Ya Bapak Ibu sudah punya pikiran jelek sama orang lain, dibuang. Karena tidak semua yang Bapak Ibu pikirkan itu benar. Bapak Ibu think positif, kata motivator katanya. Kalau kita think positif itu lebih sehat. Kita akan lebih sehat. Karena kalau kita pikir negatif sama orang lain, dia loh lagi makan-makan kacang di rumahnya. Gak ngurusin kita. Kita udah mikir yang jelek tentang dia, kitanya yang sakit. Tapi pikirlah yang baik. Pikirlah semua yang benar. Ada di Filipi 4 ayat 8. Dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Firman Tuhan bilang pikirkan juga perkara yang di atas bukan yang di bumi. Mikirin yang baik-baik tentang orang. Karena pikiran kita akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Tuh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Jadi jangan ada di pikiran porno. Saya gak mau jemaat Sencaki orangnya porno. Mikirnya cabul, saya gak mau. Tapi saya mau Tuhan bilang, pikirkanlah yang suci. Yang suci mesti ada di kepala sini. Harus. Kalau mulai melenceng pikirannya, Tuhan, taruh pikiranmu di otakku ini. Supaya aku bisa mikirin yang suci. Karena cuma Allah yang suci yang mau tinggal dalam hidup dan orang yang suci hatinya dan pikirannya. Amin. Tuhan tidak mau di tempat yang kotor. Pikiran kotor, hati yang kotor. Bapak Ibu aja, walaupun saya katakan ini tanpa filter. Bapak Ibu masuk di jalan Sencaki ini. Pasti jauh kan dari hal yang bagus misalnya, contoh gitu ya. Tapi saya berusaha supaya di ruangan ini tidak ada sampah. Betul? Coba kalau kiri kanan ada sampah. Gak mau lah di sini. Jangankan Bapak Ibu bergereja di sini. Saya aja gak mau kok di sini. Tapi usahakan semua bersih. Walaupun kita usahakan segala sesuatu. Ngap-ngapan ya. Iya ya, ke masker. Supaya bersih. Walaupun kurang maksimal, tapi usahakan di ruangan ini bersih. Supaya apa? Bapak Ibu ibadah juga enak. Dingin, wangi. Walaupun saudara pakai masker, setidaknya gak bawa sampah. Itulah Tuhan. Tuhan juga mau tinggal di tempat yang bersih. Kalau Bapak Ibu pikirannya cabul terus, Tuhan gak mau berkarya dalam hidupmu. Gak mau.
Tapi kalau kau pikiran bersih, minimal berusaha. Tuhan, aku mau berusaha. Tuhan mau memberkati kita, amin. Saya rindu kita baca ini ya. Kolose pasal 3. Ya, ini ayat terakhir. Kita mau perjamuan. Kolose pasalnya yang ketiga. Ayat. Bentar ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Wow, kok 10 ayat? Banyak banget. Tidak apa-apa. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Baca sama-sama ya. Baca Alkitab itu minimal telinga Bapak Ibu dengar. Kolose 3 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Pertama Bapak Ibu, dia enggak bilang sombong loh. Di sini yang pertama bukan sombong. Bukan bohong. Apa yang pertama? Sesuatu yang duniawi? Percabulan. Terus kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan serakah. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, kalau Tuhan udah murka sama kita, tidak ada pertolongan. Tuhan murka loh, bukan sama orang sombong, sama orang yang najis, orang yang suka hawa nafsu jahat dan serakah. Saya berdoa jemaat Sencaki tidak ada yang serakah. Kamu mau ambil punya saya, ambil no sana. Saya tidak ngurus. Amin. Orang mau ngambil hak kita, kasih aja bu, kasih aja bu. Gak usah ngurus, gak usah serakah, biar. Dia aja yang jadi orang serakah. Gak usah ngurus. Amin. Saya berdoa seluruh jemaat Sencaki diberkati Tuhan. Ayat 7, 1, 2, 3. Dahulu apa? Dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tahu kok. Tuhan tahu. Dulu kita gitu. Cabul. Hawa nafsu. Serakah. Tuhan tahu. Tapi itu dulu. Terus sekarang. Tetapi sekarang apa? Buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, jahat, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah punya baju kotor udah dipakai dari pagi sampai malam? Pernah? Punya? Pernah lah ya, semua kita ya. Tapi Bapak Ibu pernah gak? Itu baju udah kotor, wes udah keringetan, mungkin habis cangkul dan apa segala macam. Enak gak mau dipakai lagi? Tapi Bapak Ibu udah buka. Aduh, buka. Taruh di baju kotor. Harusnya pakai baju baru toh. Yang baru disetrika, pakai rapika, ya kan? Tadi setrikanya pakai rapika gak, Ripka? Pakai ada ya. Pakai rapika, bersih semua. Maunya pakai itu kan? Enak. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu pakai lagi baju yang kotor. Gak enak pakainya Bapak Ibu, bau tengil. Bau bangke, bener. Siapa pernah cium bajunya sendiri bau bangke? Pernah? Sen.
Kita baju kotor kita nggak usah dipakai lagi. Kalau dulu kita suka dusta, jangan dipakai lagi. Itu sama kayak kita pakai baju kotor. Udah baju kotor diinjak-injak lagi, dipakai ngepel. Nggak ada kan di sini baju kotornya dipakai ngepel? Nggak ada dong. Jadi firman Tuhan bilang, ayo jadi manusia yang baru. Dulu kita pernah melakukannya. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Dulu atau mungkin hari ini engkau masih melakukannya. Tapi Tuhan mau bilang, ayo perjamuan kudus. Sekarang kenakanlah baju yang baru. Jadilah pribadi yang baru. Keluar dari jalan Sencaki 1 nomor 16 ini, engkau jadi pribadi yang baru. Tidak ada kata terlambat. Jam berapa ini? 15.55. Mungkin 15.55 sekarang. Kita masih hidup di dalam hidup lama. Tapi yuk kita sama-sama menjadi pribadi yang baru. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari pasang aja lagu Terlalu Besar. Saya undang Bapak Gembala, kita siapkan hati